Tuhan tidak butuh uangmu, sedekahmu, daging dan darah hewan kurbanmu. Itu semua barang-barang relatif yang hanya berguna sesuai dengan dimensinya. Ini penjelasannya, bahwa semesta ini gradatif dimensional yang beroperasi dalam sistem gelombang. Karena hanya gelombang yang bisa menembus lintas dimensi ini. Hal yang paling utama dari gelombang yakni frekuensi. Dimanapun gelombang itu, apapun bentuknya, bahkan unknown objek sekalipun, laisa kamislihi sekalipun, ketika diketahui frekuensinya, maka akan dapat disambungkannya. Apakah Anda bisa melihat gelombang Wi-Fi, gelombang radio, atau telepon seluler? Tentu tidak mungkin jika menggunakan panca indera dan pembaca virtual Anda. Tapi menjadi sangat mudah jika kita mempunyai perangkat yang kompatibel. Inilah hakikat dari amaliyah dan ibadah yang bisa sampai kepada Tuhan. Bahwa dalam perspektif tarekat Qadim, khusyuk, mi'raj, ikhlas, takwa, sholawat, iman, hanya inilah yang bisa sampai kepada Tuhan. Dan ini semua bentuknya gelombang. Ini tidak bisa ditangkap oleh pembaca virtual kita, oleh alam sadar kita. Ini hanya bisa ditangkap oleh kesadaran di atas sadar. Untuk mengetahui gelombang ini, maka kita harus memahami frekuensinya. Prinsipnya sesungguhnya sangat sederhana, bahwa ibadah atau amaliyah sesungguhnya dikonversi menjadi gelombang. Dan hal yang paling terkait dengan gelombang adalah frekuensi. Untuk mengetahui frekuensi khusyuk, ikhlas, takwa, dan seterusnya yang bisa sampai kepada Tuhan, kita harus mengetahui frekuensi Ruh Rasul, karena dia adalah utusannya, dia adalah adaptor dimensional, dia yang mempersambungkan antara Allah dengan manusia di dunia ini. Agar ibadah kita itu sampai kepada Allah, kita harus menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi Ruh Rasul. Namun sebagai yang awam, tidak mungkin manusia bisa menyamakan frekuensinya dengan Rasulullah. Oleh karenanya, kita perlu seorang petunjuk, seorang pembimbing yang dirinya, yang kesadarannya sudah sama dengan kesadaran Rasulullah, dengan frekuensi ilahiyah. Dulu ini adalah Nabi, namun Khotamun Nabiin atau Khotamul Anbiya, kenabian telah berakhir, dan Al-Ulama Warusatul Anbiya, selalu ada penerusnya, selalu ada pewarisnya di setiap umat dan di setiap zaman. Oleh karenanya, umat cukup menginduksi sang Al-Wasilah ini dalam rangka menyamakan frekuensi ruhnya, dalam rangka sinkronisasi kesadarannya. Hanya dalam kesadaran ruh, kesadaran atas sadar, maka seluruh ibadah dan amaliyah kita sampai kepada Tuhannya.